Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi melalui media online, media YouTube. Kita akan mereview materi trigonometri, materi di kelas 10 semester kedua. Kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan itu untuk memahami bagaimana konsep dasar yang disampaikan, sedangkan keterampilan itu menyelesaikan permasalahan kontekstual. Dari 7 kompetensi dasar tersebut bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama tentang definisi dan konsep dasar, yaitu tentang perbandingan trigonometri dan sudut berelasi. Yang kedua tentang koordinat kutub dan kartesius. Yang ketiga tentang grafik fungsi trigonometri, dan yang keempat rumus trigonometri, yaitu rumus aturan sinus dan kosinus, rumus luas segitiga, dan rumus jumlah selisih dua sudut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep dasarnya. Trigonometri itu berlaku pada segitiga siku-siku, misalkan A, B, C. Dari sudut A itu sisi BC adalah sisi di depan sudut, sisi AB itu samping, sisi AC itu sisi miring. Maka definisinya, konsep dasarnya, sinus sudut A itu adalah perbandingan sisi di depan dengan sisi di samping, yaitu BC per AC. Sedangkan kosinus itu samping per miring atau AB per AC. Sedangkan tangen itu depan per samping atau tangan sudut A adalah BC per AB. Sedangkan kosekan sudut A itu kebalikan dari sin. Cara menghafalnya ini S, ini C gitu aja. Jadi kosekan A itu AC per BC, sedangkan sekan sudut A itu AC per AB. Sekan itu kebalikan dari cos, berarti kan ini S, ini C. Sedangkan kotangen itu kebalikan dari tangen. Kemudian pada koordinat kartesius itu ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1 di mana sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Sedangkan kuadran 2 sumbu X-nya nanti negatif. Kalau kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Di kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Maka di kuadran 1 semua perbandingan sinus kosinus tangennya itu positif semua. Sedangkan di kuadran 2 itu nanti X-nya negatif, maka nanti yang positif hanya sinusnya positif. Sedangkan kosinus tangennya negatif. Di kuadran 3 yang positif, nilai perbandingan trigonometrinya hanya tangen. Sedangkan di kuadran 4 itu hanya kosinus. Ini pengertian nanti tentang sudut berelasi. Kemudian bagian yang kedua tentang koordinat kutub dan kartesius. Koordinat kutub itu R, A. R itu sisi miringnya, sedang A itu sudutnya. Sudut dihitung dari sumbu X positif. Jadi kalau di kuadran 1 nanti dari 0 sampai 90. Kalau kuadran 2 alfanya 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Dan kuadran 4 270 sampai 360. Untuk nilai koordinat kartesius, koordinatnya adalah X, Y atau R cos alfa, R sin alfa. Kalau di kuadran 2 nanti X-nya negatif. Di kuadran 3 X dan Y-nya negatif. Di kuadran 4 Y-nya yang negatif. Nanti soal yang ditanyakan biasanya hanya mengubah dari koordinat kutub ke kartesius atau sebaliknya. Kita menuju yang ketiga, yaitu grafik fungsi trigonometri. Yang perlu diperhatikan ini adalah tentang periode dan amplitudo. Periodenya untuk sin yang hijau ini dengan kosinus yang biru ini periodenya sama, sampai 360 itu satu periode. Sedangkan tangen itu 180. Amplitudo atau maksimumnya kalau sinus dan kosinus 1,
kalau minimumnya min 1. Kalau yang tangan ini ke atas sampai tak terhingga. Nanti persamaan fungsinya yang diubah, kalau misalkan Y sama dengan 2 sin X, nah berarti nanti maksimumnya 2, minimumnya min 2. Dan seterusnya, nanti silahkan berlatih mengerjakan soal yang banyak, nanti akan mengetahui karakternya masing-masing. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tentang rumus trigonometri yang berlaku pada segitiga sembarang, baik segitiga lancip maupun tumpul. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi perbandingan antara sisi dengan sudut yang di depannya. Sedangkan aturan kosinus itu nanti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC cos A. Atau kalau dari sisi B, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC cos B. Atau kalau dari sisi C, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Jadi A kecil ini sisi di depan sudut yang kapital A. Kemudian untuk luas segitiga itu bisa setengah A B sin C pakai sin, atau setengah AC sin B, atau setengah BC sin A. Itu mencari luas segitiga. Jadi pakai perbandingan trigonometri. Kalau di SMP dulu kan pakai setengah alas kali tinggi. Kemudian yang terakhir, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sin ya, itu sin cos kosin, tandanya sama. Kalau ini jumlah A plus B, maka ini rumusnya pakai plus. Kalau nanti selisih A min B, ini pakai min. Sedangkan kalau cos itu cos cos sin sin. Kalau ini plus, ini pakai min. Kalau ini min, ini plus. Jadi hati-hati kalau cos nanti tandanya ini berlawanan. Sedangkan kalau tangen itu tangen A tambah tangen B dibagi 1 min tangen A kali tangen B. Jadi tandanya ini plus plus min. Nanti kalau di sini min berarti sini min plus. Nah, jadi rumus-rumusnya yang dipakai ini. Silahkan berlatih soal yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti pasti bisa. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah tetap semangat belajar. Awali dengan doa, selalu optimis, ceria selalu, utamakan kejujuran, dan pantang menyerah. Pasti akan memperoleh kesuksesan. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi